Jadi mereka menggunakan survei, lalu ada analisis isi dan ada interview secara mendalam untuk mendapatkan data-data terkait dengan penelitian ini. Untuk surveinya sendiri ada 384 responden, sementara untuk artikelnya sendiri terdapat 847 artikel yang mereka cek dalam analisis isi, lalu ada 15 interview yang mereka lakukan secara mendalam kepada para pelaku di media, ataupun edukator, ataupun para pengambil kebijakan. Datanya itu rentangnya diambil dari Januari 2022 sampai Desember 2024. Tiga hal yang menarik dari penelitian ini. Yang pertama karena dia menggunakan berbagai perspektif, dari yang pertama itu media framing, dan yang kedua itu digital literacy, dan yang ketiga adalah information resilience. Yang kedua, dia menggunakan konteks di Sulawesi Selatan untuk surveinya. Menurutku ini suatu hal yang penting ya, karena itu adalah salah satu contoh di luar Jawa. Jadi biar supaya kita bisa melihat bagaimana konteksnya kalau ada di daerah, walaupun sebenarnya itu salah satu kota besar Indonesia, tapi mereka memiliki keberagaman yang lebih tinggi dalam hal untuk wilayah apa yang disebut sebagai urban dan rural. Nah, yang ketiga aku paling suka tuh juga karena dia pakai mixed method. Akhirnya itu jadi bisa cover berbagai jenis data. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karena ini wilayahnya itu juga spesifik, jadi memang bukan untuk mengeneralisasi, tapi bisa memberikan kita insight terhadap bagaimana rakyat Indonesia di daerah spesifik itu menyikapi terkait dengan AI dan digital literasi ini sendiri. Tapi aku juga melihat bahwa penelitian ini tuh belum ada melihat bagaimana penggunaan media itu sendiri berkaitan dengan perkembangan dari digital literasi terhadap orangnya. Mungkin bisa nanti di follow up study kali ya. Dari sisi solusinya sendiri itu menawarkan bagaimana pendidikan ataupun maksudnya memberikan informasi kepada media itu supaya lebih neutral itu kayaknya agak membuat bertanya-tanya nih. Jadi kayak mungkinkah gitu lah, apakah mereka mau mengesampingkan kepentingan mereka atau keinginan untuk profit mereka untuk memberitakan yang lebih relevan dan lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini juga mengenalkan konsep menarik yang namanya itu social verification network, atau yang disebut dengan jaringan verifikasi sosial. Menurutku ini cukup solutif karena kadang ada beberapa orang yang vulnerable kayak anak-anak dan orang tua yang memang belum bisa untuk mencerna informasi secara sendiri. Ini tuh akan jadi solusi yang sangat menarik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ya caranya untuk meningkatkan hal ini tuh supaya jadi bisa ngebantu orang-orang yang vulnerable ini tuh jadi lebih mendapatkan informasi lebih terpercaya melalui jaringan verifikasi sosial ini tadi. Meningkatkan sense of urgency, atau kayak biar mereka tuh kayak lebih aware terkait dengan hal-hal ini tuh, jadi bukan hal yang bisa dikesampingkan tapi sesuatu yang mulai untuk dianggap sebagai hal penting. Overall aku suka banget sama risetnya karena dia kasih perspektif yang sifatnya di daerah yang mungkin kita belum tentu dapatkan. Aku juga suka karena perspektifnya dia itu baik dari segi pelaku medianya ataupun dari kita sebagai user, dan juga bagaimana sebagai dari pihak akademik ataupun yang lebih ahli itu supaya kita bisa mendesain sebuah solusi yang saling terintegrasi satu sama lain. Kalau di daerahmu sendiri gimana soal AI dan digital literasinya? Gitu dulu dari Bajur Bayu. Baca jurnal bareng yuk.